Ada momen dalam hidup ketika segalanya terasa berbeda, seolah dunia bergeser, dan kita tiba-tiba melihat dengan mata yang bukan hanya mata fisik, tapi mata batin. Inilah yang sering disebut orang sebagai kebangkitan spiritual, saat pertama kali tersadar bahwa ada dimensi lebih dalam dari realitas yang biasa kita kenal. Tapi momen ini, betapapun mengguncangnya, bukanlah akhir. Ia bukan mahkota perjalanan, melainkan gerbang. Pada titik ini, banyak orang merasa seolah telah sampai. Ada ketenangan baru, keterhubungan dengan semesta, dan rasa lega karena telah menemukan sesuatu yang selama ini tak bernama. Tapi perlahan, setelah gelombang cahaya itu reda, muncul keheningan, bukan yang damai, melainkan membingungkan. Pola-pola baru terbentuk, dan apa yang dulu menyelamatkan kini terasa seperti ilusi yang lain. Kita mulai bertanya, apakah aku salah jalan? Apakah aku mundur? Namun yang sesungguhnya terjadi bukanlah kemunduran, melainkan penyesuaian. Jiwa kita yang dulu tertidur sedang mengalami fase pertumbuhan lanjutan. Seperti ular yang berganti kulit, kita perlu melepaskan lapisan lama untuk memungkinkan lapisan baru mengemuka. Rasa bingung, sepi, bahkan kehilangan arah, bukan tanda kegagalan spiritual, melainkan proses penyempurnaan. Dalam fase ini, kita diajak untuk melepaskan identitas yang terbentuk dari pengalaman awal kebangkitan. Kita tidak lagi hidup demi mencari sensasi spiritual, melainkan mulai memahami bahwa spiritualitas sejati bukan pengalaman sesaat, melainkan cara hidup yang berkelanjutan. Bukan tentang melarikan diri dari realitas, tapi menyatu dengannya, sepenuhnya hadir, di tengah kebisingan dan kesunyian, di antara terang dan bayangan. Kematangan jiwa tidak dibentuk oleh satu momen pencerahan, melainkan oleh ketekunan untuk terus hadir dalam setiap lapisan kebenaran, bahkan saat kebenaran itu tidak terasa menyenangkan. Setiap keraguan, setiap kehampaan, setiap pertanyaan yang tidak terjawab adalah undangan dari semesta untuk masuk lebih dalam, bukan mundur. Kebangkitan adalah awal dari perjalanan pulang yang panjang. Dan dalam perjalanan ini, tidak ada peta yang pasti, hanya kepercayaan lembut bahwa setiap langkah, bahkan yang tersesat, adalah bagian dari koreografi ilahi yang sedang membentuk siapa kita sebenarnya. Di awal perjalanan spiritual, kita sering menemukan pelipur lara dalam bentuk alat-alat eksternal, meditasi, kristal, afirmasi, lilin, musik frekuensi tinggi. Mereka datang seperti pelampung di tengah badai, menyelamatkan jiwa yang sedang terombang-ambing oleh luka dan kekosongan yang baru disadari, rasanya magis. Setiap meditasi membawa kedamaian, setiap afirmasi membangun harapan, setiap benda punya getaran yang seolah menyembuhkan. Namun, tiba satu hari ketika alat-alat itu mulai terasa datar. Bukan karena mereka kehilangan kekuatan, tapi karena kesadaran kita telah berubah. Jiwa tidak lagi menemukan kedalaman dalam ritual yang sama. Seolah ada kerinduan yang lebih dalam dari sekadar kenyamanan spiritual. Ada suara lembut yang berkata, sudah waktunya pulang ke dalam. Ini bukan krisis, ini adalah transisi. Jiwa sedang mendorong kita melewati tahap ketergantungan spiritual, menuju kedaulatan. Di titik ini, kita mulai sadar bahwa cahaya yang kita cari di luar sebenarnya selalu menyala dari dalam. Meditasi bukan lagi pelarian, tapi cara menyatu. Afirmasi bukan lagi penegasan kosong, tapi pengakuan akan kekuatan batin yang sudah ada. Kita mulai jengah terhadap semua yang terasa seperti sandaran, bahkan konsep penyembuhan itu sendiri bisa terasa seperti jebakan. Karena jika kita terus melihat diri sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki, kita tak akan pernah benar-benar utuh. Jiwa tidak butuh diselamatkan, ia hanya butuh diingatkan siapa dirinya. Dan di titik ini, energi hidup menuntun kita untuk menjadi penyembuh bagi diri sendiri. Kita mulai merasakan keheningan sebagai obat, kehadiran sebagai penguatan, dan kejujuran batin sebagai jalan keluar. Proses ini tidak selalu nyaman, karena tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi, tapi di sanalah kekuatan sejati dilahirkan. Ketika kita berhenti menggenggam alat, kita mulai menggenggam diri. Ketika kita tidak lagi bergantung pada simbol, kita menjadi simbol itu sendiri.
Jiwa tidak sedang memberontak, ia sedang menunjukkan bahwa semua yang kita cari di luar telah lama tertanam di dalam. Dan inilah awal dari kebebasan spiritual yang sejati, ketika kita tidak lagi dikuatkan oleh alat, tapi menjadi sumber kekuatan itu sendiri. Kadang kita berada di sebuah momen, sebuah percakapan, atau peristiwa yang begitu spesifik, namun terasa begitu akrab. Bukan karena kita pernah mengalaminya secara harfiah, tetapi karena ada resonansi di dalam tubuh dan jiwa yang berkata, ini sudah pernah terjadi. Inilah yang biasa disebut sebagai déjà vu energetik, bukan sekadar bayangan masa lalu, melainkan gema dari medan energi yang telah kita kenali entah dari mana. Pengalaman ini sering muncul tanpa konteks logis, tapi ada keheningan yang mengiringinya. Seolah waktu berhenti sejenak dan kita berdiri di antara dimensi. Pada tingkat terdalam, ini adalah bahasa jiwa. Sebuah cara jiwa untuk memberitahu bahwa ia mengenali pola ini, bahwa ini adalah bagian dari pelajaran, kontrak, atau integrasi yang sedang berlangsung. Yang menarik, pengalaman semacam ini tak selalu menyenangkan. Kita mungkin merasa familiar dengan sebuah konflik, sebuah luka, atau bahkan rasa takut yang muncul tiba-tiba. Tapi ketika kita tidak lagi terpancing, ketika kita bisa menatapnya dengan ketenangan, disitulah kita sadar, ini bukan pengulangan, ini adalah penyelesaian. Keheningan yang muncul di tengah rasa takut adalah pertanda bahwa jiwa kita sedang mengintegrasikan sesuatu yang dulu terlalu berat untuk dihadapi. Pola-pola energetik ini adalah benang halus yang menjalin lintas waktu. Jiwa kita menyimpan memori bukan dalam bentuk gambar atau cerita, tetapi dalam bentuk getaran. Dan saat getaran serupa muncul kembali, bukan untuk menyiksa, tapi untuk memberi kesempatan, untuk memilih berbeda, untuk bereaksi dari tempat yang lebih dewasa, untuk menyembuhkan sesuatu yang dulu hanya bisa dilalui dengan bertahan. Déjà vu energetik bukanlah gangguan realita, ia justru pengingat bahwa realita kita lebih luas dari apa yang bisa dipahami pikiran. Ia membuka pintu bagi kita untuk menyadari betapa jiwa bekerja di balik layar dengan kesabaran yang luar biasa, menuntun kita menuju integrasi yang lebih utuh. Ketika kita mulai memahami bahasa ini, kita tak lagi panik saat menghadapi momen-momen yang terasa ganjil. Kita diam, mengamati, dan merasakan apa yang sedang ingin disampaikan oleh energi ini. Dan seringkali jawabannya tidak datang dalam kata-kata, tapi dalam perasaan damai yang muncul setelah kita melewatinya tanpa lari. Karena pada akhirnya, bahasa jiwa bukan tentang mengerti, tapi tentang mengenali. Dan setiap pengenalan yang jujur adalah langkah pulang ke dalam diri yang paling otentik. Pada awal perjalanan spiritual, tanda-tanda hadir seperti bisikan lembut dari semesta, angka kembar, bulu putih yang jatuh entah dari mana, lagu yang muncul tepat saat kita membutuhkannya. Rasanya seperti semesta berbicara langsung kepada kita, memberitahu bahwa kita dilihat, ditemani, dan diarahkan. Tanda-tanda ini menjadi pelita, memberi harapan saat kita sedang tersesat dalam gelapnya transisi batin. Tapi, seiring perjalanan bertumbuh, ada momen ketika keajaiban itu mulai berubah bentuk. Tanda-tanda tidak lagi datang dengan intensitas yang sama. Kita tidak lagi melihat angka 11-11 setiap hari, tidak lagi merinding saat mendengar lagu yang dulu selalu terasa seperti pesan ilahi. Dan di situ, jika tidak disadari, muncul keraguan. Apakah saya sedang menjauh dari cahaya? Namun sesungguhnya, itu bukan penurunan, itu adalah transformasi. Karena pada titik tertentu, kita dipanggil bukan lagi untuk mengejar tanda-tanda, melainkan menjadi sumber getaran yang menciptakan tanda itu sendiri. Dulu, kita mencari validasi. Apakah ini jalan yang benar? Kini, kita menciptakan arah, inilah jalan yang aku pilih. Kita berhenti menunggu sinyal eksternal untuk merasa yakin, karena kejelasan sudah tumbuh di dalam. Semesta tidak berhenti berbicara, ia hanya menyesuaikan bahasa, dulu lewat simbol, kini lewat resonansi. Saat kita mulai hidup dalam kesadaran penuh, frekuensi kita mulai menciptakan realitas, bukan karena kita memanipulasi semesta, tapi karena kita menyatu dengannya.
Kita tak lagi butuh sinkronisitas sebagai petunjuk arah, karena arah itu sudah terpancar dari getaran pilihan kita. Kita berhenti mencari tanda, karena kehadiran kita sendiri telah menjadi tanda. Menjadi sumber bukan berarti ego membesar, melainkan ego melebur. Kita tidak merasa lebih tinggi, justru lebih menyatu. Kita paham bahwa tanda-tanda spiritual bukanlah trofi mistis, tapi cermin dari kesadaran yang sedang bangkit. Dan ketika cermin itu tak lagi dibutuhkan, bukan berarti kita kehilangan arah, melainkan telah menjadi terang itu sendiri. Dalam keheningan, kita mulai merasakan bahwa semesta kini tidak lagi menggiring, tapi merespons. Ia tidak lagi mengulurkan tangan sebagai penuntun, tapi membuka ruang seluas-luasnya untuk kita berdansa bersama kehidupan dengan kebebasan penuh. Inilah lompatan dari menjadi pengikut sinyal menjadi pemancar cahaya. Sebuah pergeseran halus namun mendalam, dari menunggu arah menuju menciptakan alur. Dari tanda-tanda kecil yang dulu mengejutkan, kini kita menjadi keberadaan yang menggugah semesta itu sendiri. Ada masa dalam perjalanan batin, ketika emosi kita seperti tersulut oleh hal-hal kecil, ucapan yang tajam, perlakuan yang tidak adil, ekspektasi yang tak terpenuhi. Konflik eksternal menjadi cermin yang membangkitkan luka-luka lama, dan kita terombang-ambing antara marah, sedih, dan kecewa. Saat itu, dunia luar seperti tombol pemicu, dan kita adalah sistem reaktif yang tak berdaya. Namun, sesuatu mulai bergeser seiring jiwa berkembang. Kita tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap drama sehari-hari. Ketika seseorang memotong pembicaraan, kita hanya diam. Ketika ada kesalahpahaman, kita tidak terburu-buru membela diri. Bukan karena kita tidak peduli, tapi karena perhatian kita sudah tidak tertambat pada permukaan. Kita mulai melihat bahwa yang menggugah batin kita bukan lagi pertengkaran kecil, tapi pertanyaan besar. Bukan lagi, kenapa dia melakukan itu padaku, melainkan, apa yang sebenarnya sedang aku cari dalam hidup ini. Pemicu kita tidak lagi bersifat personal, melainkan eksistensial. Kita menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang tak terlihat, seperti waktu yang berlalu tanpa makna, potensi diri yang belum disentuh, atau perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang belum tersentuh. Pertanyaan-pertanyaan itu datang seperti bisikan. Apa yang akan aku tinggalkan di dunia ini? Apakah aku sudah hidup sepenuhnya atau hanya bertahan dalam rutinitas? Apakah jalan yang kupilih ini benar-benar mencerminkan cahaya jiwaku? Sensitivitas semacam ini bukan kelemahan. Justru ini adalah penanda bahwa sistem batin kita telah diselaraskan ulang. Radar jiwa kita tidak lagi terfokus pada bahaya luar, tapi diarahkan pada panggilan dalam. Kita tidak sedang mundur, kita sedang masuk lebih dalam. Dan dalam kedalaman itu, kita tidak menemukan jawaban instan. Yang kita temukan adalah keheningan yang menuntun, karena pertanyaan eksistensial bukan untuk dijawab terburu-buru, tapi untuk dihayati perlahan-lahan. Dalam tiap napas, dalam tiap langkah kecil, dalam tiap keberanian untuk hidup lebih jujur terhadap diri sendiri. Ketika emosi kita tak lagi dikendalikan oleh konflik ego, tapi digerakkan oleh kerinduan jiwa, maka kita tahu kita telah berubah. Kita tidak lagi bereaksi karena ingin menang, tapi bertanya karena ingin memahami, dan dari ruang itulah muncul arah baru, bukan dari tekanan luar, tapi dari panggilan terdalam. Ada waktu dalam hidup ketika relasi dibentuk oleh kebiasaan, sejarah, dan kenyamanan emosional. Kita menjalin koneksi karena kedekatan lama, persamaan trauma, atau sekadar sudah terlalu lama bersama untuk melepaskan. Dalam tahap awal kesadaran, hubungan-hubungan ini terasa seperti jangkar, memberi rasa aman di tengah ketidakpastian. Namun saat jiwa mulai tumbuh dan melampaui versi lamanya, ada pergeseran sunyi yang terjadi. Tanpa konflik, tanpa perdebatan, tanpa peristiwa besar, hubungan-hubungan tertentu mulai terasa asing. Bukan karena orang itu berubah, tapi karena kita yang tidak lagi bisa mengakses frekuensi lama yang dulu membuat koneksi itu bermakna. Kita duduk bersama mereka seperti biasa, tapi tidak lagi merasa ditemui.
Tawa mereka masih keras, tapi tak lagi menggugah. Topik obrolan masih sama, tapi jiwa kita mulai mencari kedalaman yang tak mereka kenal. Dan yang paling membingungkan adalah, tidak ada yang salah, namun juga tidak ada yang benar-benar nyambung. Ini bukan bentuk penghakiman, bukan tentang siapa yang lebih spiritual, tapi tentang frekuensi. Jiwa kita mulai menyelaraskan relasi bukan berdasarkan masa lalu, melainkan potensi masa depan. Kita mulai tertarik pada hubungan yang bukan sekadar memberi kenyamanan, tapi yang menyalakan cahaya pertumbuhan. Relasi baru yang datang di masa ini seringkali terasa seperti kita mengenalnya dari masa depan. Mereka berbicara dengan bahasa batin yang resonan, memahami luka tanpa banyak kata, dan memicu pertumbuhan tanpa tekanan. Kadang mereka hadir sebentar saja, namun membawa pengaruh yang abadi. Dan di titik ini, kita sadar bahwa kehilangan dalam konteks relasi bukanlah musibah, melainkan pembebasan. Bukan karena mereka buruk, tapi karena waktunya memang sudah selesai. Jiwa tidak lagi ingin terikat karena nostalgia. Ia ingin bergerak menuju koneksi yang mencerminkan cahaya tertingginya. Relasi bukan lagi tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang bisa berjalan bersama lebih jauh. Jiwa tak lagi memilih berdasarkan sejarah, tapi berdasarkan arah. Dan dari ruang itu, muncul hubungan yang bukan hanya menemani, tapi membangkitkan. Bukan hanya nyaman, tapi memanggil kita menjadi lebih jujur, lebih luas, dan lebih hidup. Saat kita mulai membiarkan hubungan lama pergi tanpa rasa bersalah dan menyambut koneksi baru tanpa ketakutan, maka kita tahu kita sedang berjalan menuju versi diri yang sebenarnya. Dunia luar tak pernah benar-benar tenang. Ada pasang surut, kehilangan, kabar buruk, kegagalan yang datang tanpa peringatan. Di masa lalu, tiap getaran dari luar bisa dengan mudah mengguncang batin. Sebuah kata tajam bisa meruntuhkan semangat, sebuah masalah kecil bisa menyalakan badai dalam pikiran. Kita hidup seperti kapal tanpa jangkar, terapung di lautan emosi, terlalu reaktif terhadap gelombang realitas. Namun, di satu titik dalam perjalanan spiritual, terjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara logis. Sebuah ketenangan baru muncul, bukan karena dunia luar membaik, tapi karena dunia dalam telah berubah. Kekacauan masih terjadi, tantangan tetap datang, tetapi pusat batin kita tidak lagi hancur, seperti danau yang tetap memantulkan langit meski di sekelilingnya badai mengamuk. Kita menyadari bahwa ketenangan sejati bukan berarti tidak ada masalah, melainkan kemampuan untuk tetap hadir dalam diri, bahkan ketika semua tampak runtuh. Ada ruang hening di dalam yang tak bisa dijangkau oleh berita buruk, penolakan, atau ketidakpastian masa depan. Ruang itu bukan dibangun dengan afirmasi kosong, tapi ditempa melalui perjalanan panjang menghadapi bayangan dan menerima semua bagian dari diri. Dan yang mengejutkan, kita tak lagi butuh alasan untuk damai. Dulu, kita damai karena meditasi, karena hari berjalan baik, karena orang lain bersikap manis. Sekarang, damai hadir bukan sebagai hasil, tapi sebagai sumber. Kita menjadi pusat keheningan itu sendiri. Kita tidak lagi mencari tempat aman di luar, kita menjadi tempat aman itu. Ketenangan ini bukan ketidaksensitifan, justru kita merasakan segalanya lebih dalam, tapi tanpa tenggelam. Kita bisa melihat penderitaan, merasakan duka, namun tetap berdiri dalam cahaya batin yang tidak padam. Kita hadir, penuh, utuh, dan tidak pecah oleh badai. Ini adalah tanda bahwa kebangkitan kita bukan hanya intelektual atau emosional, ini adalah transformasi menyeluruh. Sistem energi kita telah berevolusi, kesadaran telah menemukan rumahnya, bukan di luar, tapi di inti terdalam yang tak tergoyahkan. Dan dari ruang ini, kita tak lagi takut menghadapi hidup, karena apapun yang terjadi, kita tahu ada bagian dari diri ini yang tetap utuh. Ada damai yang tidak bergantung pada keadaan, dan di dalam damai itu, kita akhirnya menemukan kekuatan sejati, kekuatan yang sunyi, namun tak terbendung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.